kedua, pencuri sukacita hidup di dalam kesombongan. Mungkin kalau saya nanya kepada saudara, saudara sombong nggak? Jawabannya apa? Sekali lagi saya tanya, saudara tinggi hati, sombong atau tidak? Yakin? Yakin ya? Yakin nih? Bapak lewat saya tanya, Pak, lewat Pak. Nah, standar ibu ini rendah hati tuh tegur, sapa gitu ya. Hari ini saya tes ya, tapi saudara harus jawab yang jujur ya. Siap. Ibu tadi yang bilang nanti ketemu saya di sapa, ibu siapa namanya? Hah? Julia. Bu Juju ya? Iya. Panggil aja Juju ya. Bu Juju. Ya, Pak. Ini kita tes kan? Ya, Pak, saya pamer. Saya kasih Ibu Juju 3 juta, bahagia nggak? Senang sih, Pak. Jujur ya? Senang. Bahagia dong ya? Ya. Dia bahagia dengan 3 juta. Setengah jam kemudian, Ibu Juju tahu, yang lain ini saya kasih 10 juta. Jawab yang jujur ya. Enggak, ini jawab yang jujur ya. Harus jujur nih. Ibu, masih bahagia nggak dengan yang 3 juta? Begini, Pak. Kali aja rezeki saya cuma segini. Gitu, Pak. Enggak, jawab yang spontan. Tapi Pak, jangan ngedumel. Iya. Saya sangat yakin, karena saya pun juga begitu. Ibu dikasih 3 juta kan bahagia. Tapi sejam kemudian, waktu bubar, ibu baru tahu yang lain saya kasih 10 juta. Kan saya nggak tahu, Pak, udah pulang. Enggak. Namanya juga kalau tahu. 3 jutanya Saya ada cemburu. tadinya bahagia jadi nggak bahagia nggak? Sudah nangkep ini? Kenapa? Itu nah, tanpa saudara sadari, itulah kesombongan. Kesombongan itu nggak boleh lihat orang lebih. Saya katakan ya, dosa itu kan ada 3 unsur ya. Ini saudara kembar, mementingkan diri sendiri, iri hati dan tinggi hati. Ini nggak bisa terpisah. Dia mementingkan diri sendiri, orang lain lebih dari dia jadi iri. Orang lain lebih dari dia nggak suka. Kenapa? Ada kesombongan. Nah, saudara, yang mencuri sukacita adalah yang kedua, sombong atau tinggi hati. Ini pertanyaan ya. Coba saudara bayangkan kejadian yang terjadi kepada Ibu Juju. Kira-kira saudara bayangkan aja. Kira-kira saudara ngomel nggak ketika tahu? Nggak, saya nggak nanya Ibu Juju. Yang lain. Gendeng kan? Ada yang enggak coba? Ada yang enggak? Pak, paling nanya, Pak. Dikasih 10 juta, saya 3 juta. Ada apa tuh? Sama aja Bu, Tapi kan memang itu sama aja protes, bener nggak? Sama aja bersungut, sama aja tidak bersyukur dengan yang 3 juta, betul nggak? Makanya dia nanya, betul? Bersungut itu bagian dari itu juga ya? Benih dosa itu tinggi hati. Bapak doyok-doyok diminta lagi tuh. Nggak adil katanya. Ya, keluarkan dulu Amsal 16 ayat 18 ya. Jadi tinggi hati itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Bayangkan. 18, Pak. Hah? Hati Amsal 18. Enggak, Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Jadi orang sombong itu rugi. Kenapa? Dia jatuh sebelum jatuh. Amsal 16 ayat 18. Siapa yang ya Ibu Juju bacalah. Nggak pakai kacamata ya? Ayo yang keras. Congkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi orang sombong adalah dia jatuh sebelum jatuh. Rugi saudara. Mungkin saudara bilang nggak mampu. Nah, ketika saudara sadar ada penyakit yang mencuri sukacita, saudara akui di hadapan Tuhan. Akui terus. Tiba-tiba saudara bisa merasa jadi orang yang rendah hati.
Terus ya dikasih 3 juta ya bersyukur aja, walaupun saudara tahu yang lain dikasih 10 juta. Itu bisa karena ada roh Tuhan di dalam hatimu. Saudara coba pakai kekuatan sendiri, nggak akan bisa. Percayalah sama saya. Firman-Nya berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, dan aku akan membuat engkau hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Jadi yang melakukan itu adalah bukan diri kita, roh yang Tuhan taruh. Asal kita mempersilakan roh Tuhan itu bekerja. Masalahnya sering kita tidak mempersilakan Tuhan kerja. Hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan apa tadi?